Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas contoh soal dan pembahasan mengenai fuzzy logic. Fuzzy logic adalah pengembangan dari metode boolean, yang mana pada metode boolean nilai hanya bernilai 0 atau 1, dengan kata lain benar atau salah. Sedangkan pada fuzzy logic memungkinkan nilai di antara 0 dan 1, sehingga kemungkinan keadaannya akan lebih variatif. Pada video ini saya akan membahas soal fuzzy logic mengenai derajat keanggotaan. Soalnya yaitu ada 3 jenis input, yaitu kelembaban, suhu, dan intensitas cahaya. Untuk rentang kelembaban 0 sampai 100%, kemudian suhu 50 sampai 2500 derajat Celcius, kemudian kecepatan 0 sampai 160 km per jam. Ditentukan soalnya yaitu cari derajat keanggotaan untuk masing-masing input. Jika diketahui masing-masing untuk kelembaban 75%, suhu 227 derajat Celcius, kemudian kecepatan 100 km per jam. Jadi pada soal di atas tuh diketahui ada 3 jenis variabel input, yaitu kelembaban, suhu, dan intensitas cahaya. Langkah pertama yaitu dapat menentukan derajat keanggotaan untuk variabel 1, yaitu tingkat kelembaban. Variabel pertama ini saya namakan sebagai X. Langkah untuk menentukan derajat keanggotaan yaitu membuat deskriptornya terlebih dahulu. Buat kategori-kategori serta interval nilainya. Kali ini saya buat menjadi 2 kategori, yaitu akan dikatakan rendah apabila X bernilai kurang dari sama dengan 40. Dan akan dikatakan tinggi apabila bernilai lebih dari sama dengan 80. Banyak kategori serta interval nilai ini dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing atau menyesuaikan dengan soal jika pada soal ditentukan deskriptornya. Kemudian pada soal diminta untuk menentukan derajat keanggotaan dari variabel kelembaban yang bernilai 75%. Sehingga titik 75% ini dapat dimasukkan pada grafik. Dan dapat dilihat bahwa titik 75% ini menempati grafik menurun pada derajat keanggotaan rendah dan juga sekaligus menempati grafik menanjak pada derajat keanggotaan tinggi. Untuk menentukan derajat keanggotaan rendah dari nilai kelembaban 75% yaitu dengan rumus 80-75 per 80-40 sama dengan 0,125. Nah, titik yang akan dicari nilai derajat keanggotaannya kan 75%. Nah, 75% ini pada derajat keanggotaan rendah menempati pada grafik yang menurun. Jadi untuk menentukan derajat keanggotaannya yaitu 80, yaitu nilai maksimumnya, dikurangi 75, itu nilai X-nya, dimana X ini kan berada di antaranya. Kemudian setelah dikurangi baru dibagi dengan hasil pengurangan dari nilai maksimum 80 min 40 nilai minimumnya sama dengan 0,125. Kemudian untuk mencari derajat keanggotaan tinggi dari nilai 75% yaitu 75 min 40 per 80 min 40 sama dengan 0,875. 75 ini juga menempati pada grafik yang menanjak pada derajat keanggotaan tinggi. Jadi rumusnya yaitu nilai X-nya 75 dikurangi dengan nilai minimumnya 40 per nilai maksimum 80 min nilai minimum 40 sama dengan 0,875. Jadi perbedaannya tuh untuk menentukan derajat keanggotaan rendah dan tinggi dari grafik yang menurun dan menanjak, itu kalau yang menurun nilai maksimum dikurangi nilai X baru dibagi dengan nilai maksimum dikurangi minimum. Kemudian untuk derajat yang menanjak itu bukan maksimum yang dipakai tapi nilai X-nya yang dikurangi dengan minimumnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk variabel 2 dan variabel 3.
variabel 2 ini ada parameter suhu, yang mana di sini saya namakan sebagai Y. Kemudian buat kategori-kategori serta interval untuk tiap nilainya, mana di sini saya buat menjadi 3 kategori, yaitu akan dikatakan rendah apabila Y bernilai kurang dari sama dengan 900 derajat Celcius, kemudian akan dikatakan sedang apabila berada di antara nilai 900 hingga 1650 derajat Celcius, dan yang terakhir akan dikategorikan sebagai tinggi apabila Y bernilai lebih besar sama dengan 1650 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk menentukan derajat keanggotaan untuk yang suhu apabila suhunya itu 227 derajat Celcius. Yang pertama, dapat menentukan terlebih dahulu derajat keanggotaan rendah dari suhu 227 derajat Celcius. Nah, titik 227 derajat Celcius ini terlihat tepat menempati pada grafik derajat keanggotaan rendah pada nilai sumbu derajat keanggotaan Y yang bernilai 1. Jadi nilai derajat keanggotaan rendah ini bernilai 1. Kemudian dapat dilihat juga untuk titik Y ini, titik Y 227 derajat Celcius tidak menempati pada grafik sedang maupun grafik tinggi, tidak memotong di antara keduanya, sehingga nilai derajat keanggotaan sedang dan tinggi untuk suhu 227 derajat Celcius ini bernilai 0. Nah, kenapa untuk menentukan derajat keanggotaan suhu 227 derajat Celcius baik untuk yang rendah, sedang maupun tinggi terlihat seperti sangat mudah? Karena titik ini tuh tidak menempati grafik yang menanjak maupun menurun seperti pada variabel sebelumnya. Variabel di sini hanya menempati pada grafik rendah saja, dan itu pun menempati pada grafik yang mendatar, yaitu yang bernilai 1, dan tidak memotong pada grafik yang sedang maupun yang tinggi, sehingga hanya mempunyai satu nilai, yaitu grafik derajat keanggotaan rendah yang bernilai 1, kemudian bernilai 0 untuk derajat keanggotaan sedang maupun tinggi, karena titik 227 derajat Celcius ini tidak memotong grafik sedang maupun grafik tinggi. Kemudian lakukan hal yang sama kembali untuk menentukan derajat keanggotaan variabel yang ketiga, yaitu untuk parameter kecepatan, yang mana di sini saya namakan sebagai Z. Kemudian dapat menentukan kategori-kategori serta interval nilainya. Di sini saya buat menjadi 2 kategori, yaitu akan dikatakan lambat apabila kecepatan kurang dari sama dengan 60 km per jam. Kemudian akan dikatakan cepat apabila kecepatan bernilai lebih besar sama dengan 120 km per jam. Kemudian kita diminta untuk menentukan derajat keanggotaan kecepatan atau variabel Z jika kecepatannya itu bernilai 100 km per jam. Pertama-tama dapat menggambarkan terlebih dahulu titik 100 km per jam pada grafik. Dan terlihat pada grafik bahwa titik 100 km per jam ini menempati grafik menurun pada derajat keanggotaan lambat, serta menempati grafik menanjak pada derajat keanggotaan yang cepat. Jadi dapat dipastikan bahwa nantinya derajat keanggotaan untuk variabel kecepatan akan memiliki 2 nilai, baik untuk yang derajat keanggotaan lambat maupun derajat keanggotaan yang cepat. Yang pertama, untuk menentukan derajat keanggotaan lambat dari 100 km per jam ini, yaitu rumusnya 120 min 100 per 120 per 60,
sama dengan 0,33. Kemudian untuk yang derajat keanggotaan cepat dari 100 km per jam ini 100 min 60 per 120 min 60 sama dengan 0,667. Kemudian tambahan untuk total dari derajat keanggotaan suatu variabel itu pasti bernilai 1. Contohnya pada derajat keanggotaan variabel yang ketiga, yaitu variabel kecepatan ini, yaitu 0,33 dan 0,667, dan jumlah totalnya itu 1.